And I think it's important. The FIFA ASEAN is a tournament we have to win. 10 sponsor besar tarik diri dari FIFA ASEAN Cup usai Malaysia dikabarkan jadi tuan rumah. Kalau bukan Indo yang tuan rumah, kami akan cabut. FIFA dilema besar bagaimana jadinya jika sebuah turnamen yang baru saja diumumkan justru langsung diterpa badai yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Bayangkan sebuah situasi di mana FIFA ASEAN Cup, kompetisi baru yang digadang-gadang menjadi wajah baru sepak bola Asia Tenggara, mendadak kehilangan dukungan dari 10 sponsor besarnya bukan karena kualitas turnamennya diragukan, bukan pula karena masalah keamanan, melainkan hanya karena satu keputusan, yakni penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah. Namun jika situasi seperti ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan pemasukan sponsor. FIFA bisa menghadapi dilema yang belum pernah mereka alami sebelumnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam skenario ini, kabar penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah langsung memicu reaksi berantai dari berbagai perusahaan besar. Beberapa sponsor internasional dikisahkan mulai mempertimbangkan ulang kontrak kerja sama mereka, bahkan muncul narasi seolah-olah para petinggi perusahaan tersebut berkata, pasar terbesar kami berada di Indonesia, jika Indonesia bukan tuan rumah nilai investasi kami akan jauh berkurang, lebih baik kami menarik diri. Tentu saja ini bukan pernyataan resmi siapapun, melainkan gambaran bagaimana logika bisnis bisa bekerja apabila sebuah perusahaan merasa target pasarnya tidak lagi sesuai dengan strategi yang telah mereka susun. Mengapa Indonesia menjadi begitu penting dalam skenario ini? Jawabannya sederhana, selama beberapa tahun terakhir Indonesia telah menjelma menjadi salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia. Jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa, basis supporter yang luar biasa besar, hingga antusiasme terhadap pertandingan tim nasional membuat Indonesia menjadi magnet bagi banyak merek. Tidak sedikit perusahaan yang melihat sepak bola Indonesia bukan sekedar olahraga melainkan ladang promosi dengan potensi keuntungan yang sangat besar. Maka seandainya sebagian besar sponsor memang berorientasi pada pasar Indonesia, keputusan tuan rumah tentu bisa mempengaruhi strategi pemasaran mereka. Di sisi lain, Malaysia sebenarnya juga memiliki infrastruktur sepak bola yang baik, stadion-stadion modern, pengalaman menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional, serta dukungan pemerintah menjadi modal yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itulah, jika FIFA benar-benar menunjuk Malaysia sebagai penyelenggara, keputusan tersebut tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Namun dalam skenario ini, pertimbangan olahraga justru berbenturan dengan kepentingan bisnis. FIFA akhirnya berada di persimpangan jalan antara menjaga keputusan organisasi atau mengakomodasi keinginan sponsor yang menjadi sumber pendanaan turnamen. Bayangkan apabila satu persatu logo sponsor mulai menghilang dari materi promosi FIFA ASEAN Cup, perusahaan otomotif mundur, merek elektronik mengakhiri kerja sama brand minuman memilih tidak memperpanjang kontrak, hingga perusahaan teknologi yang semula menjadi mitra utama juga memutuskan keluar dalam waktu singkat. Nilai komersial turnamen bisa langsung merosot. FIFA mungkin masih mampu menjalankan kompetisi, tetapi kualitas penyelenggaraan berpotensi ikut terdampak. Hadiah turnamen bisa berkurang, produksi siaran menjadi lebih sederhana, hingga berbagai aktivitas promosi harus dipangkas demi menyesuaikan anggaran. Situasi seperti itu tentu membuat publik mulai bertanya-tanya, apakah FIFA akan tetap mempertahankan Malaysia sebagai tuan rumah, ataukah mereka mulai membuka peluang untuk mengevaluasi keputusan tersebut. Disinilah dilema besar muncul. Mengubah tuan rumah hanya karena tekanan sponsor dapat menciptakan presiden yang kurang baik bagi organisasi. Di sisi lain, mengabaikan sponsor juga bukan keputusan mudah, karena tanpa dukungan finansial, sebuah turnamen berskala internasional akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Dalam skenario ini, media sosial pun menjadi medan perdebatan yang sangat panas. Tagar dukungan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah mulai bermunculan, sementara pendukung Malaysia menilai bahwa keputusan FIFA harus dihormati dan tidak boleh dipengaruhi tekanan bisnis. Perang opini terjadi di berbagai platform. Ada yang berpendapat bahwa sepak bola seharusnya tidak dikendalikan uang sponsor, namun ada pula yang mengatakan bahwa tanpa sponsor mustahil sebuah turnamen modern bisa berjalan dengan kualitas terbaik. Perdebatan tersebut semakin memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara olahraga dan industri komersial saat ini. Jika melihat dari sisi FIFA, mereka tentu akan mencoba mencari jalan tengah. Dalam skenario ini, bukan tidak mungkin FIFA menggelar pertemuan darurat dengan para sponsor untuk mencari solusi. Mereka bisa menawarkan paket promosi tambahan di Indonesia, memperbanyak pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia, atau menghadirkan berbagai program aktivasi merek di pasar Indonesia. Meski turnamen digelar di Malaysia, langkah seperti ini sering digunakan dalam dunia bisnis untuk menjaga hubungan antara penyelenggara dan mitra komersial. Namun bagaimana jika semua upaya itu tetap gagal? Maka FIFA mungkin harus mencari sponsor pengganti dalam waktu yang sangat singkat. Tugas tersebut jelas tidak mudah. Sponsor baru tentu membutuhkan waktu untuk melakukan negosiasi, menyusun strategi pemasaran, hingga menyepakati nilai investasi. Semua proses itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, padahal jadwal turnamen biasanya sudah semakin dekat. Artinya setiap hari yang berlalu akan menjadi tekanan tambahan bagi panitia penyelenggara. Bagi Malaysia sendiri menjadi tuan rumah dalam kondisi seperti ini tentu bukan situasi yang ideal. Di satu sisi mereka mendapatkan kehormatan sebagai penyelenggara, namun di sisi lain mereka juga harus menghadapi berbagai isu yang sebenarnya berada di luar kendali mereka. Padahal sebagai tuan rumah, fokus utama seharusnya adalah memastikan stadion siap, keamanan terjamin, dan seluruh peserta mendapatkan pelayanan terbaik. Jika perhatian publik justru terus tertuju pada polemik sponsor, maka sorotan terhadap kualitas penyelenggaraan bisa ikut terganggu. Sementara itu, Indonesia dalam skenario ini akan berada pada posisi yang cukup unik. Banyak pihak mungkin berharap Indonesia mengambil alih
status tuan rumah. Namun, Federasi Sepak Bola Indonesia tentu tidak bisa begitu saja menerima tanggung jawab tersebut. Menjadi tuan rumah turnamen internasional membutuhkan kesiapan stadion, logistik, akomodasi keamanan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak. Semua itu memerlukan waktu dan perencanaan yang matang, jadi sekalipun peluang itu datang secara tiba-tiba, belum tentu semuanya dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Pada akhirnya skenario ini menunjukkan satu hal penting dalam sepak bola modern. Pertandingan di lapangan hanyalah satu bagian dari keseluruhan ekosistem. Di balik setiap turnamen ada kepentingan bisnis, hak siar, sponsor, promosi, hingga strategi pemasaran bernilai jutaan dolar. Karena itulah keputusan yang terlihat sederhana seperti penunjukan tuan rumah bisa saja memunculkan efek domino yang sangat besar apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Sekarang pertanyaannya, apakah FIFA akan tetap teguh pada keputusannya? Apakah sponsor akan benar-benar berani mengambil langkah ekstrim, atau justru semua pihak akhirnya menemukan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak? Jawabannya tentu hanya akan diketahui jika situasi seperti itu benar-benar terjadi di masa depan yang jelas. Jika skenario tersebut sampai menjadi kenyataan, FIFA ASEAN Cup bukan hanya akan menjadi ajang adu kemampuan para pemain, tetapi juga menjadi panggung pertarungan kepentingan bisnis terbesar yang pernah disaksikan sepak bola Asia Tenggara. Konflik yang dipicu oleh rumor mundurnya 10 sponsor besar ini membuka tabir yang selama ini menutupi wajah asli sepak bola modern. Di era sekarang, sepak bola bukan lagi sekadar 11 pemain melawan 11 pemain di atas lapangan hijau demi sebuah trofi. Sepak bola telah bermutasi menjadi industri hiburan global berskala raksasa, di mana keputusan di dalam ruang rapat eksekutif seringkali memiliki bobot yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar, daripada taktik yang disusun pelatih di ruang ganti. Ketika sebuah perusahaan multinasional memutuskan untuk mengucurkan dana hingga jutaan dolar sebagai sponsor utama, mereka tidak sedang melakukan aksi filantropi atau sekadar mendukung perkembangan olahraga di Asia Tenggara. Mereka sedang membeli exposure, paparan publik, dan akses langsung ke kantong konsumen. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia adalah kue terbesar yang diperebutkan semua orang. Dengan basis supporter yang terkenal sangat fanatik, digitalisasi yang masif, dan konsumsi media yang luar biasa tinggi, Indonesia menawarkan return on investment, ROI atau tingkat pengembalian investasi, yang sulit ditandingi oleh negara tetangga manapun, termasuk Malaysia. Bagi FIFA, situasi ini adalah sebuah ujian integritas. Jika FIFA tunduk pada kemauan sponsor dan membatalkan penunjukan Malaysia, mereka akan dicap sebagai organisasi yang kehilangan kedaulatannya dan sepenuhnya disetir oleh uang. Ini bisa merusak kredibilitas sistem penunjukan tuan rumah, bidding, yang seharusnya berjalan objektif dan transparan. Namun di sisi lain, bersikap keras kepala juga memiliki konsekuensi fatal. Menjalankan turnamen internasional perdana seperti FIFA ASEAN Cup dengan anggaran yang kempes akibat boikot sponsor akan membuat produk baru ini lahir dalam kondisi cacat. Tanpa kemegahan siaran, tanpa promosi yang gencar, dan tanpa hadiah yang menggiurkan, turnamen ini bisa mati muda sebelum sempat berkembang. Sementara itu, bagi publik sepak bola di kawasan ini, polemik ini memicu gesekan emosional yang cukup tajam di media sosial. Di satu sisi, supporter Indonesia merasa bangga karena kekuatan pasar negara mereka diakui secara global, bahkan mampu menggoyang keputusan organisasi sekelas FIFA. Di sisi lain, supporter Malaysia merasa harga diri sepak bola mereka direndahkan, seolah-olah fasilitas stadion modern dan kesiapan mereka sebagai negara penyelenggara tidak ada artinya jika dibandingkan dengan angka-angka di atas kertas kontrak sponsor. Pada akhirnya, polemik mengenai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi cermin retak dari dinamika sepak bola hari ini. Kasus ini membuktikan bahwa di masa depan, tantangan terbesar bagi penyelenggara turnamen bukan lagi sekadar memastikan rumput stadion tumbuh dengan hijau atau sistem keamanan berjalan dengan ketat. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan yang sangat rapuh antara menjaga marwah olahraga sebagai pemersatu bangsa, dan memuaskan nafsu komersial para raksasa korporasi yang mendanainya. Siapapun yang akhirnya mengalah, apakah FIFA yang mengevaluasi keputusannya, Malaysia yang harus berbagi panggung, atau para sponsor yang terpaksa menerima kompromi, satu hal yang pasti, sepak bola Asia Tenggara telah memasuki babak baru. Babak di mana daya tawar sebuah negara tidak hanya diukur dari peringkat FIFA atau trofi di lemari juara, melainkan dari seberapa besar magnet ekonomi yang mereka miliki di mata dunia. Ketika peluit pertama dibunyikan nanti, penonton mungkin akan disuguhkan drama indah di lapangan kerja keras para pemain. Namun sejarah akan mencatat bahwa pertandingan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelumnya di dalam ruang-ruang kaca berisi kalkulasi bisnis dan angka-angka investasi.